Saya sering terlibat perbincangan tentang Gus Dur dari meja kopi ke meja kopi. Memang, Gus Dur selalu menjadi tema obrolan menarik dalam menyikapi setiap persoalan negeri. Ya, Gus Dur Kiai nyentrik itu tak pernah kekurangan guyonan untuk menanggapi setiap persoalan. Wajar kemudian jika setiap ada ketegangan, kehadiran sosok Gus Dur kerap dirindukan. Dalam beberapa kesempatan, saya kerap mendengar pernyataan yang intinya, Gus Dur itu sering dirasani atau dibicarakan oleh orang-orang terdekatnya, lantaran jabatan yang diembannya tidak pernah memberikan keuntungan kepada kampung halamannya, khususnya Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Bahkan, saat Gus Dur menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia, tidak ada bantuan untuk Tebu Ireng, misal pembangunan gedung dan lain sebagainya, seperti tempat-tempat pendidikan Islam lainnya. Gus Dur memang sosok yang tidak mudah ditebak langkahnya. Sekilas memang tampak demikian. Gus Dur sebagai presiden tidak begitu memiliki dampak signifikan terhadap pesantren Tebu Ireng, tempat di mana Gus Dur dilahirkan. Padahal, langkah-langkah Gus Dur dan kebijakannya selalu memiliki pengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi di tempat lain. Begitu kira-kira perbincangan yang pernah saya dengar tentang sosok Gus Dur yang dikagumi banyak golongan. Benar atau tidaknya cerita itu, pembacalah yang berhak menilainya. Toh, itu memang sekadar cerita mulut ke mulut yang saya dengar. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan tentang kontribusi Gus Dur tersebut. Selanjutnya, meski tak rutin, dalam beberapa kesempatan saya menjura ke tempat beristirahatannya di Jombang. Setiap menjura ke makam Gus Dur, selalu ada hal baru dengan pemandangan di sekitarnya. Bahkan perubahannya sangat signifikan, sampai-sampai sulit dibayangkan. Apalagi kunjungan saya ke makamnya itu hanya dilakukan setahun sekali. Terasa sekali perubahan-perubahan yang saya jumpai. Lalu, pemandangan sekitar yang dimaksud itu bagaimana? Kemudian apa kaitannya dengan perbincangan di meja kopi soal kontribusi Gus Dur ke Tebu Ireng? Nah, kunjungan saya ke makam Gus Dur itulah yang akan mencoba menjawab dua pertanyaan tersebut. Tentu saja ini pandangan yang subjektif karena berangkat dari pengalaman pribadi saya. Jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama. Memberi setelah pergi. Saya tidak ingat betul kapan kunjungan pertama ziarah ke makam Gus Dur di Jombang. Yang masih melekat di ingatan saya adalah akses menuju makam yang sangat mudah. Tidak sesulit seperti saat ini. Namun pada saat itu, makam Gus Dur tetap ramai dibanjiri para peziarah dari berbagai daerah. Selang beberapa waktu, sekitar tahun 2015 atau 2016, saya berkesempatan ziarah ke makam Gus Dur lagi. Pemandangan sekitar pun semakin berbeda dengan rekaman ingatan saya sebelum-sebelumnya. Lahan parkir yang sudah mengalami perubahan. Bus-bus besar terlihat berjejer layaknya di terminal. Peziarah pun lalu lalang, silih berganti berdatangan. Dan yang tidak kalah penting adalah jalan menuju area pemakaman. Di kanan kiri jalan kita akan disuguhi kios-kios dan lapak-lapak dengan aneka ragam barang yang diperjualbelikan. Mulai dari makanan, jajanan khas daerah, pernak-pernik, lukisan, pakaian, dan masih banyak lagi lainnya. Berziarah ke makam Gus Dur seperti deja vu. Suasana pemakaman Sunan Ampel saya rasakan di sana. Dalam hati saya mengilu, Gus Dur ini tidak butuh waktu lama menjawab kegelisahan-kegelisahan yang diperbincangkan banyak orang, khususnya soal kontribusinya kepada pesantren Tebu Ireng. Sadar atau tidak, melakukan wisata religi ke tanah Jawa, khususnya Jawa Timur, rasanya tidak lengkap jika tak menyempatkan mampir ke makam Gus Dur. Ternyata Gus Dur telah memberi sesuatu yang besar pada Tebu Ireng. Bahkan apa yang Gus Dur berikan setelah kepergiannya itu bisa dinikmati masyarakat di luar pesantren. Setelah kepergiannya, Gus Dur meninggalkan perputaran ekonomi yang terus hidup dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam setiap harinya, kita bisa melihat banyaknya transaksi berziarah dan penjual sekitar. Ekonomi di area pemakaman Gus Dur hidup, bergerak, dan terus berjalan. Di sepanjang jalan menuju area pemakaman, di kanan kiri kita bisa saksikan orang-orang riuh menawarkan dagangannya.
Mereka tidak lagi menjadi beban negara dengan status pengangguran. Swalayan-swalayan dan pusat-pusat ekonomi pondok juga tidak lepas dari serbuan para peziarah. Belum lagi berapa banyak infak yang berasal dari tangan-tangan peziarah yang terkumpul di kotak amal menuju area pemakaman. Menyaksikan itu semua, kita tentu sudah bisa menyimpulkan bahwa perputaran ekonomi yang ada dan terus hidup di sana sangat luar biasa. Di mana perputaran itu ada dan terus hidup karena peziarah silih berganti berdatangan. Tubuh Iring tidak akan pernah sepi. Makam Gus Dur akan selalu ramai dengan lalu lalang para peziarah. Mereka datang atas nama rindu dan cinta karena perjuangan Gus Dur semasa hidupnya. Semua orang merasa kehilangan sosok bapak bangsa penuh tawa. Semua orang merasa kehilangan sosok pemimpin yang peduli pada rakyatnya. Semua orang merasa kehilangan sosok kiai yang bersahaja. Semua orang merasa kehilangan sosok teladan bagi semua golongan. Bagi mereka, Gus Dur tidak pergi, tapi pulang ke kampung halamannya di Jombang. Inilah kesempatan mereka menjura pada Gus Dur. Karena Gus Dur sudah tidak akan kemana-mana lagi. Gus Dur sudah memilih pulang dan berbaring di dekat ayah dan kakeknya. Ya, mungkin begitulah cara Gus Dur memberi sesuatu yang berarti setelah dirinya pergi.